Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Saat ini, sebagian besar HP Android sudah menggunakan keyboard bawaan dari Google yang biasa disebut dengan G-Keyboard. Gboard, atau ya, apapun itulah namanya. Tapi, Samsung itu punya keyboard sendiri, namanya Samsung Keyboard. Buat kalian yang terbiasa dengan fitur-fitur yang ada di Google Keyboard, mungkin agak kagok ya dengan Samsung Keyboard dan ingin menggunakan Google Keyboard juga di perangkat Samsung. Dan hal ini juga berlaku bagi kalian yang mungkin pengguna Android baru pindah ke iPhone dan agak kagok dengan sistem keyboardnya iOS. Nah, tapi bisa loh kalian mengganti keyboard baik di Samsung ataupun di iPhone menjadi keyboard dari Google. Caranya gampang banget. Bersama gue Bagus, ini adalah cara mengubah keyboard menjadi Google Keyboard di Samsung dan iPhone. Untuk praktek, di sini gue menggunakan dua perangkat. Satu Samsung, ini adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus, dan satu lagi adalah iPhone, ini adalah iPhone XR. Kalau si Samsung ini menggunakan bawaan keyboard dari dari Samsung, atau Samsung Keyboard. Kalau iOS menggunakan keyboard bawaan dari iOS. Nah, kita mulai dari yang HP Samsung dulu ya. Untuk HP Samsung, kalian pertama pergi ke Google Play Store terlebih dahulu dan cari Google Keyboard. Nah, nanti langsung muncul aplikasi Gboard. Kebetulan ini sudah gue download. Nanti kalian tinggal download aja dan install seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Nah, pastikan yang dibuat oleh Google LLC ya, jangan salah. Karena keyboard ini sangat penting. Soalnya kan keyboard itu kalian pakai buat ngetik ya, dan bisa membaca apa yang kalian ketik, apa yang kalian copy dan paste, termasuk data-data penting, kayak misalkan nomor kartu kredit, mungkin ada kata-kata sensitif, itu bisa dibaca oleh si yang ngebuat keyboardnya. Nah, kalau sudah kalian install, kalian pergi aja ke setting atau pengaturan, nanti di bagian bawah itu kalian masuk ke manajemen umum. Di manajemen umum lalu pergi ke daftar dan default keyboard. Nah, di sini langsung muncul tulisan Gboard yang toggle off. Ini gue karena pakai tema tampilan mungkin agak beda ya sama HP Samsung kalian, tapi kurang lebih menunya mirip-mirip. Kalau sudah, kalian tinggal pilih aja si Gboard-nya itu, langsung muncul perhatian. Gboard mungkin dapat mengumpulkan semua teks yang Anda ketik termasuk data pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit ya. Kalian ganti ke keyboard apapun pasti akan muncul peringatan seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kalian pilih di keyboard default. Nah, kalian di sini pilih yang Gboard. Kalau sudah, ya udah sih gini aja caranya, sudah langsung ter-apply. Di sini gue akan coba buka. Oke, di sini gue coba buka notes. Nah, langsung dia keyboardnya berubah jadi yang versi Samsung ya. Samsung, Google maksud gue, sorry. Di sini ada banyak fitur yang bisa kalian manfaatkan, kayak Google Translate, terus search GIF. Nah, terus di bagian yang kalian pencet titik 3 itu ada beberapa tools lagi. Ada tema, papan klip itu tuh dapat membaca kalian nge-copy teks apa aja dalam beberapa kopian terakhir gitu. Nah, di sini bisa diaktifkan, bisa dimatikan fiturnya. Ada fitur mengambang, satu tangan, dan pengeditan teks. Udah sih, gitu aja kalau yang untuk pengguna Samsung yang mau ganti ke Google Keyboard. Sekarang bagaimana dengan pengguna iPhone? Untuk pengguna iPhone, kalian perlu ke App Store terlebih dahulu. Nanti di App Store kalian search aja Google Keyboard atau Gboard juga bisa. Nah, karena di sini gue sudah download, sudah gue install. Nah, tapi kalau belum, ya install aja seperti biasalah, seperti umumnya kalian menginstal aplikasi dari App Store. Nah, kalau sudah, kalian langsung pergi aja ke setting atau pengaturan, lalu kalian pergi ke General, lalu ke Keyboard. Nah, di sini kalian pilih yang Keyboard dan pilih Add New Keyboard. Pilih yang Gboard, yang third party keyboard ya, pilih Gboard. Lalu dipilih lagi yang G-Keyboard-nya, pilih Allow All Access, Allow. Nah, kalau sudah begini, kalian bisa langsung gunakan aja si Google Keyboard-nya itu. Di sini gue misalkan pakai Notes ya, New. Oke. Nah, di sini kalian pilih yang icon bola dunia yang ada di sebelah kiri. Nah, itu tuh buat ganti-ganti. Tapi kalau mau lihat daftarnya apa aja,
kalian tahan. Nah, di sini ada tulisan English bahasa Indonesia ini yang versi keyboard bawaan iOS. Lalu kalian bisa ke Gboard. Biasanya sih indikatornya dia ada tulisan, ada icon Google-nya. Nah, di sini kalian bisa langsung Google Translate, ya gitu-gitu pokoknya. Terus bisa juga masuk ke setting. Di bagian setting ada beberapa pengaturan lagi. Ada language. Di sini gue install English dan Indonesian. Terus keyboard setting. Ya pokoknya banyak lah di sini. Search setting yang bisa kalian lakukan. Mungkin pertanyaannya untuk apa mengganti keyboard bawaan iOS ke Google? Ini berguna buat kalian yang mungkin terbiasa dengan keyboard di Android dan agak kagok untuk pindah ke keyboard bawaan iOS. Kalau gue sendiri sih udah mulai terbiasa ya, meskipun satu keluhan gue, mungkin gue yang nggak tahu caranya. Kalau kalian tahu, boleh tulis di kolom komentar. Keyboard bawaan iPhone itu nggak bisa kayak multilingual gitu loh. Maksud gue, kalau misalkan kalian mau ngetik bahasa Indonesia atau ngetik bahasa Inggris, itu harus pencet si yang bola yang tadi, terus kalian pilih. Mau ngetik bahasa Inggris, pilih yang English, mau yang Indonesia, pilih yang bahasa Indonesia. Sedangkan kalau si Google Keyboard itu, dia bisa langsung combine gitu. Jadi nanti daftar auto text-nya itu sudah menyatu antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nggak perlu ganti-ganti bahasa keyboardnya. Itu sih yang membuat gue kayaknya Google Keyboard itu lebih enak, karena gue sering banget ngetik beda-beda bahasa Indonesia dan Inggris. Tapi ada satu catatan penting bahwa Google Keyboard untuk iOS ini agak sedikit berbeda dibandingkan yang versi untuk Android. Salah satunya adalah nggak bisa ngerekam kalian copy-paste apa aja sebelumnya. Itu sih yang hilang. Hal ini sebenarnya cukup disayangkan ya, karena gue juga sering pakai yang copy-paste itu untuk kalau misalkan gue mesti nge-copy lebih dari satu kalimat gitu ya, misalkan dari suatu artikel atau dari chat WhatsApp gitu, itu bisa sangat kepake. Cuman gue ngerti ini masalah privacy ya, karena kan itu di data ya, kalian copy paste apa aja, memang agak sedikit nggak aman sih, cuman ya udahlah, yang penting kan gampang aja. Seperti itu. Udah gitu aja, gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Jangan lupa juga untuk jaga prokes buat kalian yang masih keluar. Dan kalau ada kesempatan, vaksin juga supaya kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.